Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rezeki, nikmat kepada kita semuanya. Sungguh manakala kita menghitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kendati pun kemudian kita menggunakan tinta dari laut, pena dari ranting yang ada di daratan, maka sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menggantinya dengan materi, misalkan uang, kita tidak akan mampu membayar segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kalangan para ulama, mereka memberikan nasihat kepada kita, sungguh jika kalian ingin melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka janganlah kalian itu melihat kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, tapi lihatlah betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sebagai contoh, misalkan kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendengar betapa mahalnya oksigen di rumah sakit. Harganya sekitar 25.000 per liter. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah, kebutuhan manusia normal setiap hari itu dia membutuhkan oksigen sekitar 550 liter per hari. Kalau dikalikan dengan 25.000, maka kita harus membayar kepada Allah sekitar 13 juta rupiah lebih setiap hari. Ratusan juta bahkan miliaran setiap tahun yang harus kita keluarkan seandainya oksigen itu kita bayar. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan kita semuanya itu gratis. Yang diingini oleh Allah adalah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan untuk semakin menambah ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya. Selanjutnya salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tadi salawat yang disenandungkan oleh tim Kasidah Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Baruga itu membuat Ustadz Imran sampai merinding. Ternyata Ustadz Imran salah menilai ibu-ibu Dewan Masjid Kecamatan Baruga. Astagfirullahaladzim. Sampai tadi beliau ini naik di atas mimbar ucapkan astagfirullahaladzim. Ini ibu-ibu Dewan Masjid Kecamatan Baruga Ustadz Imran itu beda dengan ibu-ibu di luar sana. Gimana ibu-ibu? Ya Masya Allah, itu baru pemanasan, baru penampilan perdana. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Masya Allah, jika kemudian kita menelaah salah satu hadis dari Qatadah radhiyallahu anhu, ia menyampaikan sesungguhnya nanti di akhirat kelak ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana kemudian saat itu mereka dikumpulkan matahari tingginya sekitar sejengkal, ada yang binasa dengan keringatnya sendiri tanpa sehelai pakaian pun. Dan melalui hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis-hadis yang sahih, lamanya kita dijemur itu sekitar 50.000 tahun. Maka karena kondisi manusia saat itu dengan panas yang begitu menyengat dan mereka tidak tahan lagi, maka mereka mendatangi kalangan para nabi dan rasul untuk meminta tolong agar kemudian acara padang mahsyar itu segera dimulai. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah telah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar kemudian acara padang mahsyar ini segera dimulai, agar hari perhitungan itu yaumil mizan segera dimulai. Karena kami tidak mampu lagi wahai Adam alaihi salam. Apa yang disampaikan Nabi Adam alaihi salam? Sesungguhnya aku pun mengkhawatirkan diriku jangan sampai aku tidak selamat. Karena aku menjumpai Rabbku hari ini telah murka dan tidak akan pernah murka sesudah ini.
Dan aku khawatir aku pun juga tidak selamat, karena dulu ketika aku hidup, aku pernah melakukan 1 kali kesalahan. Maka pergilah kalian mendatangi Nabi Nuh, karena dia adalah Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi. Maka kemudian manusia berbondong-bondong mendatangi Nuh alaihi salam, menyampaikan sesungguhnya wahai engkau Nuh merupakan hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusmu sebagai Rasul yang pertama di muka bumi. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar acara padang mahsyar itu segera dimulai. Tetapi apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya dulu aku punya doa yang sangat mustajab, tapi doa itu telah aku panjatkan ketika aku meminta umatku itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka kufur kepada Allah, dan aku mengkhawatirkan diriku jangan sampai hari ini pun juga aku tidak selamat. Maka pergilah kalian kepada Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka manusia pun berbondong-bondong, mereka mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala rabbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia. Maka apa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya dulu semasa hidupku aku pernah melakukan 3 kali kebohongan, padahal kebohongan itu dalam hal kebaikan, dan aku mengkhawatirkan diriku jangan sampai pun juga aku tidak selamat. Maka coba kalian mendatangi Nabi Musa alaihi salam, karena dia telah berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Tetapi apa yang disampaikan Nabi Musa alaihi salam, saya pun juga mengkhawatirkan diriku jangan sampai hari ini aku tidak selamat, karena dulu aku pernah melakukan 1 kesalahan, yakni membunuh manusia tanpa sengaja. Coba kalian mendatangi Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka pun juga mendatangi Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam menyampaikan kalimat yang sama sebagaimana disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka manusia datang berbondong-bondong kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy dengan sujud yang begitu lama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah apa yang kau minta. Jika engkau hari ini memohonkan syafaat kepada umatmu, maka pasti aku akan mengabulkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab di pintu jannah paling kanan. Maka dari itu saudaraku sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap semuanya kita di sini yang terkumpul di Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Baruga yang hari ini berkumpul di majelis ini, semoga kita merupakan salah satu bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma, yakni syafaat yang agung, syafaatul kubra, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh acara padang mahsyar itu, hari perhitungan, Yaumil Mizan, tidak akan dimulai kalaulah bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anta ma'a man ahbabta, di akhirat engkau akan membersamai dengan orang yang engkau cintai. Maka pastikan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang paling kita cintai di muka bumi ini ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di padang mahsyar, semoga kita semuanya di sini dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesungguhnya golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika naungan itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah, ketika jarak matahari itu sangat dekat, adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhillihimullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, ketika naungan itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Di antara 7 golongan itu, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seorang hamba yang hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Kalangan para ulama mereka menjelaskan yang dimaksud dengan hatinya itu terpaut dengan masjid bukan hanya hatinya itu ingin beribadah di masjid,
tetapi hatinya, perasaannya itu berkonsentrasi bagaimana dia mengurus masjid. Dan keutamaan ini didapatkan oleh para takmir masjid. Diutamakan adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengurus masjid. Karena insya Allah kalau namanya takmir masjid sudah pasti beribadah di masjid. Coba ibu-ibu sekalian, kalau saya tanya pada kesempatan ini, insya Allah kita punya anak, kira-kira kalau diberikan dua pilihan, Bu, anak tak mau jadi wali kota atau mau jadi takmir masjid? Takmir masjid. Serius, Bu? Masya Allah. Takmir masjid. Itu Ustaz, betapa mulianya menjadi takmir masjid. Dan memang kalau kita cermati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 35, ternyata di dalam Al-Qur'an itu, dan ini satu-satunya doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu di mana anaknya itu masih ada di dalam rahimnya. Dia berdoa kepada Allah, cita-citanya adalah ketika nanti anaknya lahir itu menjadi takmir masjid. Dia bernazar agar kemudian ketika anaknya ini lahir kelak menjadi takmir masjid. Jadi jangan pernah remehkan itu. Takmir masjid, pengurus masjid. Kalau tidak percaya bisa kita buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, kelak nanti apa janin dalam kandunganku ini, ketika ia lahir, engkau jadikan sebagai hambamu yang senantiasa berkhidmat kepadamu. Dan terimalah nazarku ini ya Rabbku, sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Kalau kita cermati makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 35 ini, yakni di mana istri Imran dia berdoa, "Ya Tuhanku, engkaulah yang memberikan aku rezeki, engkaulah yang memberikan aku nikmat. Sekiranya anak ini lahir ya Allah, aku akan jadikan anak ini sebagai hambamu yang senantiasa beribadah di masjid dan senantiasa melayani orang yang beribadah di masjid, wa khususan di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis." Maka lahirlah anak itu, namanya Siti Maryam, ibunda Isa bin Maryam. Masya Allah, saudaraku sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah diremehkan, itu namanya takmir masjid. Masya Allah. Dan ini merupakan salah satu bagian dari ukhuwah kita semuanya di sini dikumpulkan dalam organisasi Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Baruga. Semoga ini kemudian insya Allah memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa sungguh mulianya ketika seorang hamba itu menjadi takmir masjid. Dinazarkan langsung oleh istri Maryam. Dan ketika Imran meninggal dunia, afwan Ustaz ya, ini balas dendam namanya. Masya Allah. Saudaraku sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Imran meninggal dunia, maka kemudian anak itu diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Pertanyaannya, apa yang didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa hatinya itu terpaut dengan masjid? Wabil khusus mereka yang berprofesi sebagai takmir masjid. Ternyata ada dua. Salah satunya, pertama saya sudah sebutkan tadi, bahwa insya Allah mereka akan menjadi salah satu bagian dari 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita itu senantiasa terpaut dengan masjid, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi kebutuhan takmir masjid tersebut. Bisa kita buka dalam kelanjutan ayat Quran surah Ali Imran ayat 37. Yakni ketika Nabi Zakaria alaihi salam setiap kali ia masuk ke mihrabnya Siti Maryam, maka ia senantiasa mendapati ada rezeki di situ, ada makanan di situ. Ada semua makanan di situ. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, qala ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, ini rezeki ini dari mana? Apa yang dijawab oleh Siti Maryam? Qalat huwa min indillah, sesungguhnya ini dari Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah akan memberikan rezeki sesiapa saja hambanya tanpa perhitungan. Ini menunjukkan bahwa Masya Allah, orang yang senantiasa memakmurkan masjid dijamin kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya tidak pernah kita dengar ceritanya orang yang rajin ke masjid, apalagi berprofesi sebagai takmir masjid, mati kelaparan. Insya Allah kebutuhannya itu senantiasa terpenuhi. Yang tidak bisa terpenuhi itu keinginannya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh kecil saja. Misalkan di Masjid Jami Nurul Falah Kecamatan Baruga ini. Insya Allah takmirnya tidak akan mati kelaparan. Jamaahnya pun juga tidak akan mati kelaparan. Kalau lapar kurang beras, di sana ada ATM beras. Itu ATM ajaib itu. Tinggal pencet sebelah kanan keluar beras. Tidak ada lauknya, pencet sebelah kiri keluar telur. Kalau dipencet-pencet tidak keluar, pencet pengurusnya sekalian. Para hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh seorang hamba pertama yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti akan mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memakmurkan masjid, yang hatinya senantiasa terfokus mengurus masjid, insya Allah dia akan masuk kepada salah satu bagian dari hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga, sungguh orang yang senantiasa hatinya itu senang berkumpul di masjid, memakmurkan masjid, wabil khusus para takmir masjid yang berkumpul pada kesempatan ini, maka jaminan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin hambanya tersebut yang senantiasa mengurus rumahnya. Dan bahkan melalui hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa Rasulullah alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya Allah itu di dunia memiliki dua keluarga, ahlullah. Pertama adalah mereka penghafal Al-Quran, yang kedua mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan mampu memberikan kita inspirasi dan menggugah hati pikiran kita, dan semoga kita semua yang ada di sini, saudaraku sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala salah satu bagian yang mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.